Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Islam Keindonesiaan kelas 3C akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang bertema Nahdlatul Ulama. Di sini saya Anida Fatkurohmah NIM 097 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. NU merupakan organisasi berbasis pesantren secara berkelompok di Jawa Timur dan Jawa Tengah. NU didirikan dan diprakarsai oleh para alim ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri, dan yang lainnya. NU diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada 3 alasan mengapa NU didirikan di Indonesia, yaitu 1. Motif agama. Motif agama adalah adanya semangat untuk menegakkan dan mempertahankan ajaran agama Islam di Indonesia, serta untuk melanjutkan perjuangan Wali Songo yang telah berhasil secara gemilang. 2. Menumbuhkan nasionalisme. Berdirinya NU adalah dorongan untuk membebaskan diri dari penjajahan dengan kegiatan keagamaan dan pendidikan. 3. Untuk mempertahankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahirnya NU adalah untuk membentengi umat Islam agar senantiasa teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga tidak akan tergiur oleh ajaran-ajaran yang baru. Perkenalkan, nama saya Romdoni dengan NIM 091. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang NU, yaitu tujuan didirikannya NU atau Nahdlatul Ulama. Seperti yang dapat Anda lihat di slide, tujuan didirikannya NU atau Nahdlatul Ulama adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, yang menganut salah satu dari 4 mazhab, mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia, serta agar terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Dengan tujuan tersebut, NU didirikan dalam bentuk organisasi yang terdiri atas mustasyar, yaitu kiai-kiai berpengaruh, syuriah, yaitu kiai dan pakar yang memiliki keahlian, dan tanfiziyah, yaitu pelaksana program. Berkat adanya NU, para ulama dapat berperan aktif dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia, serta ikut mengisi, membangun, dan menjaga keutuhan NKRI. Baik, di sini saya Elsa Astiana Devi, NIM 084, ingin melanjutkan pemaparan materi mengenai Nahdlatul Ulama dan gerakan pembaharuan Islam. Bisa sambil dilihat di slide. Organisasi-organisasi yang berdiri sejak munculnya Gerakan Kebangkitan Nasional, tepatnya pada tahun 1908, memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika dalam berbagai bidang, termasuk gerakan-gerakan yang digawangi oleh organisasi Islam, seperti Persatuan Sarekat Islam Indonesia, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Jamiatul Wasliyah, dan Al-Ittihadiyah. Tidak terkecuali organisasi NU yang ikut aktif bergerak dalam gerakan pembaharuan Islam di ranah teoritis maupun praktis. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam tradisional dapat menunjukkan bahwa pribumisasi Islam memiliki urgensi terhadap dinamika sosial kemasyarakatan, mengadopsi apa yang layak dalam tradisi untuk dikembangkan demi kepentingan masa kini dan masa depan, merupakan langkah pemaknaan yang paradigmatis karena sebuah transformasi, baik pemikiran maupun sosial, harus beranjak dan menimba inspirasinya dari tradisi. Maka ikhtiar diperlukan untuk menggali hal-hal dalam tradisi yang dapat mendukung transformasi. Dalam istilah Muhammad Abid Al-Jabiri disebut al-tajdid min al-dahil atau pembaruan internal. Sebenarnya jika pembaruan pemikiran berlangsung dalam rangka tradisi, usaha modernisasi akan berlangsung dalam perangkat tradisi yang dinamis atau dialogis, sebab tidak semua tradisi bertentangan dengan kemajuan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang generasi muda NU. Generasi muda NU memberikan corak pemikiran dan perubahan orientasi NU dalam gerakan sosial sebagai upaya strategi pembaharuan. Generasi muda NU juga menjadi gerakan kritik sebagai counter wacana terhadap isu-isu yang berkembang, khususnya yang menyangkut ideologi NU.
Sebuah disertasi dari Ahmad Ali Riyadi tentang pembaharuan yang dilakukan generasi muda NU menunjukkan bahwa NU sebagai organisasi Islam tidak hanya terjebak pada persoalan-persoalan teologi semata, namun juga memiliki komitmen terhadap problematika sosial politik. Latar belakang perkembangan generasi muda NU. 1. Eksistensi pengetahuan yang terformulasikan dalam paradigma mazhabiyah. Tradisi ini berkembang di lingkungan pesantren sebagai cultural institution. Tradisi bermazhab ini kemudian diberikan sentuhan dengan menggeser paradigma dari bermazhab secara hauli menuju mazhab manhaji. 2. Kehadiran pesantren sebagai infrastruktur kultural yang mendorong kesinambungan institusi lokal dan tradisional, tetapi di saat yang sama terbuka akan perubahan dan pengembangan. 3. Kiai yang memainkan peran tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial. Saya akan melanjutkan materi mengenai paradigma politik dalam Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Sahal Mahfud menegaskan bahwa di dalam NU terdapat 3 macam paradigma politik, yaitu politik kenegaraan, politik kerakyatan, dan politik kekuasaan. Kiai Haji Sahal mengatakan bahwa bagi NU, dari 3 macam politik itu, sebetulnya politik kekuasaan menempati kedudukan paling rendah. Seiring dengan kompleksitas perkembangan politik Indonesia, perjalanan politik NU juga menanjak kencang. NU mulai bersentuhan dengan politik kenegaraan, terutama pada masa sesudah kemerdekaan. Persentuhan ini merupakan pengaruh dari gerakan nasionalisme di beberapa negara yang bergerak menuju kemerdekaan. Kontribusi politik kenegaraan NU yang paling jelas ditunjukkan oleh dukungan dari Wahid Hasyim sebagai wakil NU dalam PPKI untuk tidak mencantumkan beberapa isi Piagam Jakarta dalam dasar negara kita. Sebagai organisasi besar yang telah lama berkiprah di kancah perpolitikan tanah air, tentu saja NU memiliki wadah aspirasi politik bagi warganya. Politik NU adalah politik kebangsaan, bukan politik kepentingan sesaat. Politik NU tidak mencederai cita-cita luhur para pendiri NU dan dapat ikut serta membangun masyarakat berbasis nilai keislaman yang mempunyai jiwa nasionalisme serta kepedulian sosial yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.